Seberangi, rebut, bagi-bagi, layani. Bacalah Yosua pasal 1. Apakah yang dapat kita pelajari tentang struktur kitab ini dari pasal pembuka? Pasal pertama dari kitab Yosua berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan kitab ini. Terdiri dari 4 pidato yang berhubungan dengan 4 bagian utama kitab ini. Menyeberang, Yosua pasal 1 ayat 2-9, menaklukkan, Yosua pasal 1 ayat 10, dan ayat 11, membagi-bagi tanah, Yosua pasal 1 ayat 12-15, dan melayani dengan setia kepada hukum, Yosua pasal 1 ayat 16-18. Kitab Yosua dapat dilihat sebagai serangkaian inisiatif ilahi. Dalam setiap inisiatif, Allah memberikan tugas khusus kepada Yosua yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan. Dan setiap tugas tersebut diakui kemudian dalam kitab ini setelah berhasil diselesaikan. Pada akhirnya, janji-janji Allah mengenai pendudukan tanah itu akan digenapi. Sejak saat itu, tanggung jawab untuk menjaga tanah itu berada di tangan bangsa Israel dan hanya dapat dicapai dengan iman yang benar dan ketaatan yang selalu muncul dari iman tersebut. Inisiatif Allah, yang dinyatakan dengan 3 kata kerja, seberangi, rebut, dan bagi-bagi, mendapat jawaban yang tepat dalam ketaatan umatnya, yang berasal dari inisiatif terakhir, pelayanan. Sekali lagi, kitab Yosua memiliki 4 bagian utama, masing-masing dicirikan oleh konsep spesifik yang diungkapkan melalui kehadiran kata Ibrani yang mendominasi. 1. Seberangi, Yosua pasal 1 ayat 1-pasal 5 ayat 12. 2. Rebut, Yosua pasal 5 ayat 13-pasal 12 ayat 24. 3. Bagi-bagi, Yosua pasal 13 ayat 1-pasal 21 ayat 45. 4. Layani dengan setia, Yosua pasal 22 ayat 1-pasal 24 ayat 33. Dengan demikian, struktur kitab itu sendiri menyampaikan pesan utamanya inisiatif-inisiatif Allah tidak tercapai secara otomatis. Sebaliknya, inisiatif-inisiatif itu membutuhkan respons yang setia dari umatnya. Artinya, dengan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi kita termasuk segala sesuatu yang telah Dia lakukan bagi kita yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita kemudian dipanggil untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu menaati apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Inilah yang selalu terjadi di sepanjang sejarah suci, dan tetap demikian hingga saat ini. Sebagai contoh, penggambaran umat Allah di akhir zaman dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 menyampaikan ide yang sama, beriman kepada apa yang telah dilakukan Allah untuk kita, yang menuntun pada ketaatan. Pikirkanlah beberapa janji firman Tuhan yang paling berharga bagi Anda. Tanggapan seperti apakah yang dibutuhkan dari pihak Anda agar janji-janji itu menjadi kenyataan?